Setelah mempelajari isi dokumen penting yang dibawa kawan gendut dan kawan rewang dari Jakarta, yang merupakan rencana terperinci yang harus kita laksanakan demi melanjutkan perjuangan partai. Kegagalan di Jakarta membuat pimpinan di pusat mengalihkan basis pertahanan untuk melanjutkan pemberontakan, dan Blitar Selatan sebagai pilihan mereka. Kita harapkan kawan-kawan dari pusat bisa datang menuju kemari. Baik. Sekarang, tugas kita yang penting adalah menjemput dan menyembunyikan mereka untuk menyusun kekuatan dan strategi perlawanan. Supaya lebih jelas, siapa kawan-kawan dari Jakarta? Dan apakah pasti dapat meloloskan diri? Sebab penjagaan begitu ketat. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, tentara mengadakan pembersihan di mana-mana. Untuk datang ke tempat ini saja sudah sulit. Gerak-gerik kita pun selalu diawasi. Saya sendiri sudah tidak berani lagi pulang ke rumah. Kita harus punya keyakinan. Harus. Buktinya, saya dan kawan gendut dengan taktik penyamaran bisa sampai di Blitar sini. Ini foto-fotonya, Pak. Mereka akan melalui beberapa jalur pelarian. Sebagian lewat darat, sebagian lewat laut. Setelah kekuatan G30 SPKI dapat dihancurkan di Jakarta oleh Jenderal Soeharto, maka sisa-sisa pengkhianat PKI itu mencoba meloloskan diri. Di antaranya mereka menyusup ke daerah Jawa Timur, terutama ke wilayah Blitar Selatan, yang akan mereka jadikan basis pertahanan. Munir Sugito berhasil lolos lewat jalan darat, dijemput oleh Danu, salah seorang tokoh Sobsi. Sukatno, Sulistiowati, Letnan Kolonel Pratomo, Oloan Hutapea, dan beberapa gembong pengkhianat PKI lainnya berhasil sampai ke Blitar lewat pantai selatan. Insinyur Surahman, Supadmi, Pujiwati, Sulastri, dan beberapa gembong Gerwani diselamatkan oleh Ruslan Wijaya, ketua CDB PKI Jawa Timur yang menyamar sebagai kusir Dokar. Mereka dengan caranya yang licik mempengaruhi dan memperalat penduduk yang masih lugu itu untuk membantu usaha PKI. La'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasa was-samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu Siapa kalian dan apa maksud kalian? Jangan pura-pura bodoh, Pak Bulan.
Bapak orang pemerintahan yang selalu menghalangi PKI. Ayah! 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 Lepaskan! Lepaskan! Aisyah, selamatkan dirimu. Lari, Lamat. Meskipun kau bunuh, kau tak bisa menggoyahkan imanku pada Allah agar mengikuti ajaran komunis yang menyesatkan. Bunuh! Tidak! Dua! Bangat! Ya. Ayah, 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 ayah. Abi, tolong, Abi, tolong, Abi, Matraman, Abi, tolong, Abi, Matraman. Mana bayarannya, Kang? Apa? Bayaran?
Mestinya kau bayar saya. Tahu? Mau ini? Hah? Setan. Atau yang ini? Bejo, ayo. Hah? Siapa mereka, Mbak Yu? Mereka tukang peras. Baru saja keluar dari bui. Namanya Bejo dan Brewok. Banyak penduduk menjadi korban tindakannya. Yuk. Kon ini polisi barangkali. Mau menjebak kami? Bukan. Percaya sama saya. Kalau kalian mau ikut, apalagi kalau teman-teman mau ikut bergabung dengan kami, gampang cari uang. Bukan cuma makan gratis. Terimalah ini. Cepat kumpulkan temanmu. Nanti temu saya. Ayo, cepat. Terimalah ini. Apa itu namanya PKI? Ya, itu hanya istilah. Yang penting kalian bisa mengembangkan bakat. Sasarannya orang-orang kaya, tuan tanah, kiai dan lurah. Jangan takut, saya atur. Kita punya senjata api, bedil. Pikir apa lagi? Kalau perlu kalian bisa balas dendam pada polisi atau tentara yang pernah menangkapmu dulu. Nih. Sudah kering, Mur. Kapan dibawa ke pasar? Terserah bapaknya saja. Kapan mau dibawa? Kalau mau, Mur, saya ada kenalan saudagar Kaplek. Dia pasti berani membeli dengan harga mahal. Kalau ya, besok kita sama-sama. Nggak usah. Kata bapak sudah ada pembelinya. Rahmat. Mas Rahmat, Ya, itulah kekejaman gerombolan PKI terhadap keluarga kami. Bukan itu saja, mereka juga melakukan terhadap siapapun yang dianggap menghalanginya. PKI itu yang Bapak dengar dari Kopral Parjan adalah partai terlarang. Ngerti? Itulah sebabnya, Pak. Kita tidak boleh dan dilarang membantu mereka. Sebab mereka pemberontak melawan pemerintah. Tapi kita sering diancam kalau tidak mau membantu mereka. Bisa celaka ya, Pak? Ya, tapi kan kita tidak mau terus-terusan dipaksa, Bu. Kita harus mempunyai keberanian, tapi kita harus hati-hati. Dan besar kemungkinan di daerah ini masih banyak pengikut-pengikut mereka. Saudara-saudara, ini adalah kawan Munir. Letkol Pratomo, Insinyur Surahman, Lis, Sukatno, Supatmi, kawan Rewang, dan Pak Gendut. Mereka ini adalah sebagian dari pengurus pimpinan pusat yang berhasil meloloskan diri
dari kejaran tentara dan aparat keamanan. Kedatangan mereka di Blitar ini tentu memberikan kekuatan baru bagi kita dalam usaha menyusun basis pertahanan. Benar apa yang dikatakan kawan Ruslan tadi. Kami lari kemari untuk menyusun kekuatan dan memilih Blitar Selatan sebagai basis pertahanan bagi gerakan baru partai. Setelah kekuatan kita yang ada di Jakarta dan daerah lainnya dapat dipatahkan oleh tentara, karena ada beberapa alasan dan pertimbangan. Begini, dari 7 kompro atau komite proyek yang telah direncanakan oleh pimpinan, maka komite proyek Blitar Selatan inilah yang sudah jadi. Pertimbangan lainnya, karena Blitar Selatan ini daerahnya cukup luas dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Alamnya yang tandus, berbukit-bukit, dan banyak gua-guanya, memberikan kemungkinan kita untuk bersembunyi dan mengadakan perang gerilya. Dengan membangun rubah-rubah atau rumah bawah tanah, seperti yang dilakukan di daratan Vietnam. Penduduknya bodoh dan lugu, hidup dalam kemiskinan, maka akan sangat mudah kita bina dan kita peralat. Dan di sini banyak promocorah yang dapat kita pengaruhi guna melakukan teror. Dan tindakan itu dinilai sebagai tindakan kriminal biasa. Pantai Selatan merupakan jalur paling aman untuk suplai senjata dari RRT yang sangat kita perlukan itu. Kita bisa mengeterapkan ajaran Ketua Mong dari desa mengepung kota. Tugas yang biasa kami kerjakan di Jakarta bersama kawan Lis dapat segera diberikan untuk kami laksanakan. Dan di antaranya, membujuk penduduk dengan memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya. Aku kurang yakin. Apakah cara dan taktik seperti itu dapat dilaksanakan di sini? Benar, kemiskinan dan kebodohan adalah tempat yang paling subur untuk tumbuhnya paham komunis. Tapi jangan lupa faktor lainnya, yakni tentara terus mengadakan pembersihan dan sebagian besar penduduknya taat beragama. Kita coba. Di negara lain, kaum komunis menggunakan taktik itu. Dan berhasil. Nah, kalau begitu, segera saja kita adakan koordinasi untuk mengadakan kontak ke seluruh komite proyek yang ada di Jawa Timur ini. Kita pusatkan kekuatan di Blitar Selatan ini sebagai basis pertahanan. Sedangkan Komando Perlawanan Rakyat atau KPR dan kelompok lainnya akan menempati posisi yang berbeda untuk mengaburkan perhatian aparat keamanan. Nah, itulah Pak. Kalau Bapak mau jadi anggota BTI, nantinya tuh Bapak akan mendapat jatah tanah. Ya kan? Apakah Bapak tidak senang hidup makmur? Senang kan? Ya senang, Pak. Petani seperti kita ini maunya hidup tenang, makmur, ya kan, Bo? Betul. Sekarang ini tanah kami hanya secuplik. Hasilnya buat makan saja nggak cukup. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak jangan ragu bantu kami untuk mencapai cita-cita tadi. Oh ya, BTI itu apa, Bu? BTI itu Barisan Tani Indonesia. Bapak kan petani. Mau kan jadi anggota BTI? Ya mau, asal hidup makmur. Pak Joyo. Ya. Kau sekarang sudah terdaftar sebagai anggota BTI. Supaya dapat tanah, ada tugas dari pimpinan. Tugas saya apa? Wong saya orang bodoh. Begini, Pak. Kalau ada patroli tentara, anak Bapak suruh beritahu kita. Oh, kalau gitu, saya juga bisa. Pak Karto, orang yang disegani di Desa Ngerjo, harus mau membantu kami. Kaum komunis sini yang akan membela kepentingan rakyat, menyediakan bahan makanan, merahasiakan kalau ditanya tentara, bahkan memberikan keterangan palsu pada mereka. Berat untuk melaksanakannya.
Karena desa ini adalah desa miskin. Tanahnya tandus dan gersang. Sedang aku tidak punya kuasa apa-apa di sini. Aku tidak peduli. Aku tidak mau melaksanakannya. Harus. Minggu depan bahan makanan harus sudah kau kumpulkan. Ingat keluargamu. Isu untuk mengadu domba harus ditingkatkan supaya masyarakat lebih resah. Bagus. Betul. Begitu juga dengan rencana semula. Saya sudah menghubungi kawan-kawan untuk mengadakan sabotase pembobolan tanggul sungai di daerah barat. Ya. Dan saya sudah siap melaksanakan tugas itu. Sasaran kawan Maimunah adalah pasar dan tempat rakyat berkumpul. Iya. Saya sudah siap menyamar dengan sempurna sebagai penjual sayur. Mulai besok, saya akan bergerak di sektor timur. Pada hari pasaran, saya akan beroperasi di sektor barat tempat tengkulak sapi. Saya mendapat tugas dari Mbak Lis. Bagus. Kawan Maimunah bertugas di sini. Saya akan menghubungi kawan Danu untuk rencana pertemuan rapat nanti. Hati-hati. Yuk. Bapak-bapak niku rak pedagang sapi. Berarti buruh. Jadi harus masuk Sopsi, nggih? Nggih. Sopsi niku napa, Bu? Sopsi itu Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Nanti bapak-bapak dapat pembagian beras. Pak, jangan ambil beras saya, Pak. Jangan dirampas. Itu persediaan buat keluarga. Jangan dibawa, Pak. Minta tolong, Pak. Jangan diambil semuanya. Itu persediaan saya buat makan saya apa, Pak. Aduh. Diam! Pak. Setiap kami datang kemari, harus disediakan bahan makanan. Itu berarti kalian telah membantu kami. Ini harus dirahasiakan. Hah? Pak, anak saya, Pak. Iya, Pak. Kau dengar? Iya. Kalau kau sayang anakmu, Menurut dugaan yang berwajib, berdasarkan hasil penyelidikan aparat keamanan, aksi-aksi kejahatan yang berupa perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang terjadi di Jawa Timur bukan tindak kejahatan kriminal biasa, tetapi sudah berbau politik yang didalangi serta dilakukan oleh sisa-sisa gerombolan G30S PKI untuk mengacaukan masyarakat, seperti yang terjadi di desa Kali dan para gerombolan PKI yang terdiri dari dan promosional. Di tempat lain, terjadi juga teror dan pembantaian, seperti yang terjadi di desa Panggung Duet. 3 orang anggota Yon 511, Serda Subianto, Kobda Sukiman, dan Praka Samiun telah gugur. Gerombolan PKI itu memang benar-benar biadab. Ketiga anggota tentara itu, mereka cincang. Pusat pertahanan di Pakung telah siap melaksanakan tugas operasi kawan. Ya. Kebutuhan logistik dari rakyat yang berhasil kita peralat terus mengalir. Sebagai kebutuhan logistik cadangan, kalau kita terpaksa harus bersembunyi di rubah-rubah. Basis pertahanan di sektor lainnya, seperti di Lutoyo, Suruhwadang, Tumpak Kepo, bagaimana kawan? Tunggu pusat rapat pusat. Suwandi, ayo ikut. Ayo. Nadia, kemana lagi?
Ke Blitar, Pak. Menghadiri rapat. Selesai cepat pulang. Iya. Astagfirullahaladzim. Tak kusangka anakku satu-satunya telah tersesat begitu jauh. Rupanya telah terpengaruh dan dirasuki oleh paham komunis. Informasimu ternyata benar. Daftar orang-orangmu yang kau kirimkan padaku setelah kami adakan penyelidikan, ternyata mereka anggota SOPSI. Mereka kami tangkap setelah kami adakan interogasi. Yang terlibat kami kirimkan ke Blitar. Ditahan di sana. Iya, Pak. Bermula dari hilangnya obat-obatan yang saya simpan untuk keperluan pegawai saya. Setelah saya selidiki, ternyata obat-obatan itu mereka curi dan dikirimkan kepada seseorang di Blitar Selatan ini. Dan kau harus ingat, PK itu mempunyai sistem sel yang bisa menyusup kemana-mana. Kau harus ingat itu. Iya, Pak. Terima kasih. Permisi. Matur nuwun, Pak. Teror yang kita lakukan selama ini cukup berhasil. Penduduk mulai resah dan ketakutan. Betul. Bagaimana keadaan kawan-kawan di sektor A? Mereka berhalangan datang. Patroli terlalu ketat. Tolong jaga di luar. Baik. Cukup apa, Yu? Tengok isyarat. Awas, hati-hati. Ada patroli tentara. Beritahu ya rapat. Iya. Ayo cepat. Mau cari apa, Pak?